kita semua bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ingin melanjutkan kajian kita tentang aliran-aliran yang pernah lahir di dalam sejarah umat Islam. Sebenarnya pembahasan tentang Syiah ini semestinya dia dibahas di awal-awal, karena dia termasuk aliran yang awal-awal muncul. Tapi kenapa diakhirkan pembahasan itu? Karena inilah bisa kita katakan aliran-aliran yang dulu, yang sampai saat ini ada. Sampai saat ini. Kalau dulu kita pernah membahas tentang Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, itu mungkin secara pemikiran masih ada saat ini, tetapi secara kelompok yang terorganisir itu enggak ada. Berbeda dengan Syiah, bahkan kita mengenal semua bahwa Syiah ini negara utamanya ini adalah Iran. Maka ahli sunnah wal jamaah ini selalu membincangkan tentang Syiah, membicarakan tentang Wahabi, karena ini masih terorganisir, ada. Wabil khusus ini tentang Syiah. Namun kita di sini hanya sekedar mau mengenal saja Bapak dan Ibu. Dan terkait dengan Syiah ini tidak mungkin selesai malam hari ini. Ini hanya pengantar saja kajian kita tentang Syiah. Karena minggu yang lalu itu pun sudah ada yang bertanya tentang bagaimana Syiah, apakah sudah keluar dari Islam atau tidak. Saat itu jawaban saya ada yang sudah keluar, ada yang tidak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya apa itu Syiah? Jadi Syiah itu Bapak dan Ibu diambil katanya itu dari bahasa Arab, Syiah. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Arab, maka kita akan menemukan kata namanya Syiah. Utliqat kalimatu Syiah muradan biha al-ittiba' wal ansar wal a'wan wal khassah. Kalimat Syiah dalam bahasa Arab diungkapkan dengan maksud pengikut, penolong, pendukung dan orang khusus. Jadi Syiah itu secara bahasa artinya adalah pengikut. Jadi kalau disebut Syiatu Ali, maknanya adalah pengikut Ali. Syiatu Ali artinya juga adalah penolong Ali. Syiatu Ali juga artinya pendukung Ali. Syiatu Ali artinya adalah orang yang khusus di tengah-tengah atau yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika terjadilah perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ada pendukungnya, Muawiyah ini juga ada pendukungnya. Pendukung Ali disebut dengan Syiah Ali dan pendukung Muawiyah disebut dengan Syiah Muawiyah. Ini bahasa mereka ya. Jadi Bapak misalnya ada nama Bapak, misalnya ada Pak Aswin misalnya, banyak ini yang orang-orang di belakang Pak Aswin ini, ada orang yang membantunya, banyak anggotanya, itu disebut dengan Syiatu Pak Aswin. Syiah itu artinya pengikut, penolong, pendukung, orang khusus.
Hanya saja nama ini dengan maknanya yang luas menyempit maknanya. Ketika disebut kata Syiah, maka orang langsung sudah berpikir berarti pendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi dari makna yang dipakai secara umum kemudian menyempit makna itu. Orang kalau sekarang sudah mendengar kata Syiah saja, tak perlu lagi Syiah. Orang sudah mikir, oh ini berarti orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan sahabat yang lain. Padahal di awal-awal ya kata Syiah itu ya bahasa sehari-hari. Oh itu Syiahnya, ini Syiahnya. Kalau sekarang kita di Indonesia dibilang oh ini Syiah, subhanallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cuma kaji dasarnya saja. Belum masuk pada pemikirannya. Karena nanti ada buku tentang pemahaman Syiah itu yang ditulis oleh dan dikeluarkan oleh MUI Pusat. Baik. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kata Syiah ini ada dalam Al-Qur'an. Ini kita masih membahas tentang akar kata saja. Belum kita masuk kepada Syiah yang kita maksud ini. Kita hanya mau menyebutkan bahwa kata Syiah itu ada dalam Al-Quran. Kata Syiah, bukan Syiah yang sekarang. Maka nanti ketika baca Quran ada mendapatkan min kulli Syiah, oh berarti sudah ada Syiah. Maka kita lihat dalam surah Maryam ini ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani atiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan mereka yang sangat Tuhan murah. Thumma kemudian anna pasti akan kami tarik min kulli syi'ah dan dari tiap-tiap golongan. Maka Syiah di sini maksudnya adalah golongan. Untuk menguatkan bahwa Syiah itu memang adalah pengikut, penolong, kelompok, dan bahasa itu ada di dalam Al-Quran, bukan bahasa yang dibuat-buat. Kemudian ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolongan. Syiah itu bentuk tunggal. Kalau Syiah itu bentuk jamaknya. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Syiah, kalau banyak Syiah. Kemudian yang ketiga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 15. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum kafir. Maka ayat-ayat inilah dapat kita katakan semakin menguatkan bahwa secara bahasa Syiah itu artinya adalah pengikut, penolong, kelompok dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Lalu kemudian ulama kita mencoba untuk mendefinisikan Syiah ini secara istilah. Apa itu Syiah? Maka mereka katakan asy-syi'atu ismun li kulli man faddala 'aliyan 'alal khulafa'ir rasyidin qablahu radhiyallahu anhum jami'an. Syiah adalah nama untuk setiap siapa yang memuliakan Ali daripada khulafa rasyidin sebelumnya. Nah, jadi orang Syiah ini Bapak dan Ibu, mereka beranggapan bahwasanya Ali itu lebih mulia daripada khulafa rasyidin yang lainnya. Khulafa rasyidin sebagaimana dalam sejarah Islam yang kita bahas,
setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka yang melanjutkan adalah Abu Bakar, baru kemudian Umar, baru kemudian Utsman. Menurut mereka yang seharusnya menjadi khalifah itu adalah Ali. Disinilah nanti ada terjadi tingkatan-tingkatan Syiah. Sampai batas Ali itu ada yang berlebihan sampai mengkafirkan Abu Bakar sama mengkafirkan Umar. Di situ nanti perbedaannya nanti ada nanti Syiah ini orang yang disebut dengan al-ghulah, orang yang sudah memang berlebihan. Bahkan nanti ada yang sebagainya. Maka ketika kita berbicara tentang bisa orang kelompok-kelompok banyak sekali terpecah. Bahkan ada yang mengatakan terpecah menjadi 70 golongan Syiah, bahkan lebih dari itu. Jadi inti yang pertama dulu, orang Syiah adalah orang yang mengatakan bahwa Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, dari Khulafaur Rasyidin. Wa ra'a anna ahlal baiti ahaqqu bil khilafah, dan mereka memandang yang berhak yang paling berhak menjadi khalifah adalah ahlul bait. Maka nanti setelah Ali siapa? Inilah nanti salah satu terjadinya terbaginya Syiah menjadi golongan-golongan. Ada yang mengatakan setelah Ali ini, setelah Hasan ini. Mereka berbeda pendapat siapa ahlul bait yang menggantikan setelahnya. Disitulah nanti terpecah menjadi kelompok-kelompok lagi. Mereka sepakat setelah Rasulullah Ali yang berhak menjadi khalifah. Tapi setelah Ali, di situ mereka terpecah-pecah nanti. Maka terbentuklah kelompok-kelompok dalam Syiah. Kekhilafahan selain mereka adalah batil. Jadi makanya siapa menjadi khalifah setelah Ali, Hasan, yang menjadi itu dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah siapa? Dinasti Abbasiyah. Maka dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca sejarah ini luar biasa. Pergejolakan di zaman dahulu, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Di situ pula nanti ada lagi orang-orang Syiah dan lain sebagainya. Cuma kadang pandangan kita terhadap Syiah ini satu. Dulu saya Bapak dan Ibu terkejut sekali, ada buku yang dipakai di dunia ini. Bahkan di Indonesia bukunya sangat masyhur dan dibaca di pondok pesantren. Judul bukunya Subulus Salam. Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah penjelasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kumpulan hadis-hadis hukum yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Mesir, wafat tahun 852 Hijriah. Buku ini disyarah oleh Al-Imam As-San'ani. San'a itu ibu kota Yaman. Dia orang, ternyata dia adalah orang Syiah. Tapi kenapa buku dia dipakai? Bahkan yang memakainya Ahli Sunnah wal Jamaah, karena beliau Syiahnya ini dekat dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak banyak yang berbeda. Maka ada satu kelompok Syiah itu disebut dengan Syiah Zaidiyah. Itu dekat sekali dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bahas satu-satu insyaallah. Malam ini cuma muqaddimah saja tentang Syiah. Jadi Syiah ini adalah orang-orang kelompok-kelompok yang sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih baik daripada Khulafaur Rasyidin yang lain. Maka muncullah pertanyaan, kapan muncul istilah tasyayyu? Tasyayyu itu bersyiah, dari Syiah. Kapanlah muncul kelompok ini? Kapan muncul pemikiran-pemikiran ini? Maka ada yang mengatakan ini mulai muncul tasyayyu ini ketika perang Jamal.
Jamal, kan ada dua perang, perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Perang Siffin perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ada yang mengatakan bahwa ini mulai muncul ini tasyayyu ini ketika terjadinya perang Jamal itu. Ada pengikut Ali. Ada pula mengatakan di akhir pemerintahan Utsman. Orang-orang yang mengutamakan orang-orang yang mengutamakan Ali daripada yang lainnya. Makanya ada muncul kecurigaan bagi orang-orang. Ini kok Utsman dibunuh ini? Siapa yang membunuh? Makanya ketika diangkat Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Muawiyah yang di Syam itu bilang jangan dulu, kita selesaikan dulu masalah ini. Masalah membunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib yang diangkat, kita stabilkan dulu negara ini. Situlah mulai ini. Kemudian ada yang mengatakan setelah wafatnya Husain. Kita tahulah Husain wafat itu dipenggal kepalanya di Karbala. Allahu a'lam Bapak dan Ibu, kami yang dulu kuliah di Mesir dikenalkan bahwa di depan Masjid Al-Azhar itu, di depan adalah jarak 100 meter berjalan, ada masjid namanya Masjid Husain. Disitulah yang dianggap, diyakini bahwa kepala Husain itu di situ. Kepala Husain pas di depan Masjid Al-Azhar itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kita jangan salah paham dengan pendukung Ali. Yang mendukung Ali ini orang-orang baik, sahabat-sahabat. Tetapi ada penyusup. Abdullah bin Sabah, inilah nanti ada sejarah yang kita membahas. Ada nanti aliran Syiah namanya As-Sabaiyah. Abdullah bin Sabah inilah yang merusak ini. Kalau pendukung Ali bin Abi Thalib, cuma ada yang menyusup di dalam barisan umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang mengikuti Ali adalah orang-orang yang adil. Ini yang saya sampaikan tadi. Mereka tidak mengkafirkan satupun dari orang yang bertentangan dengan Ali dan dari golongan sahabat. Kecondongan hati mereka kepada Ali adalah buah dari perasaan dan walah. Di antara yang masuk dalam golongan ini adalah Abu Aswad Ad-Duali, Abu Sa'id Yahya bin Ya'mar, Salim bin Abi Hafsah. Jadi ada orang-orang yang mengikut Ali ini bukan karena memandang Ali ini lebih baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi memang mereka cinta kepada Ali. Cuma ketika masuk penyusup Abdullah bin Sabah, disitulah dimainkanlah drama ini, dimainkanlah semua. Inilah yang nanti mengakibatkan lahirnya pandangan-pandangan yang salah menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tasyayyu setelah itu keluar dari kebenaran. Ini dimulai dari pemikiran Ibnu Sabah. Ini yang saya sampaikan. Jadi yang membuat rusak pertama pengikut Ali bin Abi Thalib ini, orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib adalah Abdullah bin Sabah, yang memberikan buah yang buruk dan pengikutnya mengambil keburukan itu. Mereka menghina sahabat dan mengkafirkannya dan melepaskan diri darinya. Mereka tidak kecualikan melainkan sedikit di antara mereka Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Miqdad, Ammar bin Yasir, Al-Hudzaifah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini ketika datang Abdullah bin Sabah, di sini dia merusak ini. Muncullah nanti hadis-hadis palsu. Jadi kalau kami dulu yang belajar ilmu hadis di Universitas Al-Azhar, ada 8 faktor kenapa tersebarnya hadis palsu di masyarakat. Salah satunya adalah karena kebencian terhadap Islam. Bagaimana supaya bisa rusak Islam ini? Ketika mereka mau merusak Islam dari Quran, enggak mampu mereka. Kenapa? Banyak penghafal Quran. Maka jalan selanjutnya mereka adalah merusak Islam ini dari hadis.
Dimunculkanlah hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad. Tapi hadis-hadis yang tentang itu setelah dikaji ulama-ulama hadis, disitulah luar biasanya Bapak dan Ibu, di mana orang-orang yang musuh Islam menyerang Islam, di situ Allah akan lahirkan ulama-ulamanya. Maka ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih, lahir ulama-ulama. Maka ulama-ulama hadis meneliti hadis-hadis tentang wasiat keimamahan kepada Ali, semuanya itu palsu. Semuanya palsu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok Syiah ini terbagi kepada banyak kelompok. Ada yang menghitungnya sampai 70, ada yang sudah keluar dari Islam, dan ada yang di bawah itu. Ada 4 kelompok yang paling utama. Jadi inilah yang saya sampaikan di awal tadi. Dari banyaknya sekarang Syiah ini, ada yang memang sudah keluar dari Islam. Sampai ada yang menuhankan Ali, ada menuhankan keluarga Ahlul Bait, nanti kita bahas nanti. Sampai ada yang menuhankan, bahkan sampai ada yang mohon maaf sampai mengatakan Jibril salah kasih wahyu karena wajah Nabi Muhammad mirip sama Ali. Masa salah. Jadi memang ada yang sekelompok begitu. Bahkan ada dalam kitab ya Allah, judulnya Ilmul Kalam, ditulis salah satu guru di Gontor. Saya punya bukunya itu. Beliau ketika membahas tentang Syiah, beliau yang bahas pertama adalah Al-Ghulah, Syiah yang memang sudah parah. Beliau sebutkan di situ ada 12 kelompok yang sudah parah. Tapi di sini banyaknya kelompok ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya Sabaiyah. Nah, ini kelompok Syiah. Inilah dia pengikut Abdullah bin Sabah itu. Sabaiyah. Kemudian ada Kaisaniyah. Nah, ini nanti kita bahas insyaallah Bapak dan Ibu satu-satu nanti. Kemudian ada Zaidiyah. Nah, inilah yang dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Kemudian ada namanya Rafidhah. Nah, Syiah yang kita lihat sekarang itu, inilah dia yang keempat ini. Syiah yang nampak saat ini adalah Rafidhah Itsna Asyariyah. Nah, jadi yang kita lihat sekarang itu yang ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita heran ketika nanti ada orang yang tidak mengkafirkan Syiah, karena yang dipandangnya bukan Syiah yang ghulah itu, yang berlebihan itu. Bahkan Bapak dan Ibu ketika nanti kita buka kajian hadis, bahkan perawi-perawi hadis itu ada yang Syiah, tapi tetap ada yang meriwayatkan, tidak ditolak riwayat mereka. Kenapa begitu? Karena disitulah Syiah ini berbeda-beda. Ada yang sudah keluar dari Islam, ada yang dia dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada yang dia dianggap sebagai dhallah, fasik. Jadi kalau ada Syiah mencaci maki misalnya sahabat Nabi, ya salah, dosa besar. Karena kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Tapi apakah otomatis mereka kafir? Tentu tidak. Mudah-mudah kita mengkafirkan orang Islam. Maka orang Syiah ini ada yang memang sudah keluar dari Islam, ada yang dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Zaidiyah, kemudian ada yang dianggap sebagai dhallah, sesat, atau melakukan dosa besar, melakukan pelanggaran. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar untuk malam hari ini. Nanti kita akan kenalkan apa itu Sabaiyah, apa itu Zaidiyah, apa itu Rafidhah, apa saja keyakinan-keyakinannya. Karena nanti pun saya akan bawakan buku itu tentang kesalahan-kesalahan orang-orang Syiah dalam terkait dengan Quran, terkait dengan hadis Nabi, terkait dengan nikah mut'ah dan lain sebagainya. Nah, ini kita belum masuk dalam pemikiran Syiah. Kita masih sekilas saja tentang sejarah dan pengelompokan yang terkait dengan Syiah. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah membaca mau menambahkan, kami persilahkan, kita dengar
dan ada yang mau bertanya pun kami persilahkan.